Gunung Sinabung, dengan keindahan dan kemegahannya, menyimpan banyak cerita yang tak terungkap. Salah satu kisah menyeramkan berasal dari lerengnya, yang oleh penduduk setempat disebut hutan gelap. Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya dan jangan lupa like dan share video ini ke teman kalian. Malam itu, sekelompok pendaki dari kota memutuskan untuk mendaki Gunung Sinabung. Mereka adalah Fajar, Dito, Ratna, dan Sinta. Walau warga setempat memperingatkan mereka agar tidak mendaki saat malam, mereka bersikeras melanjutkan perjalanan. Jangan lupa, jangan pernah memisahkan diri, pesan seorang lelaki tua di kaki gunung. Hutan di sini menyimpan banyak rahasia. Namun, mereka hanya tertawa, menganggap peringatan itu sebagai tahayul belaka. Saat malam semakin larut, kabut tebal mulai turun, membuat jalur pendakian semakin sulit dilihat. Dito, yang berjalan di depan, tiba-tiba berhenti. Dengar itu? Tanyanya pelan. Semua terdiam. Suara langkah kaki terdengar dari arah hutan, meski tak ada angin dan mereka jelas sendirian. Ah, mungkin hanya hewan, kata Fajar mencoba meyakinkan. Tapi suara itu terus mengikuti mereka, seolah-olah ada yang mengawasi dari kegelapan. Saat mencapai pos peristirahatan, Ratna tiba-tiba merasa ada yang memegang bahunya. Sinta, jangan bercanda, serunya sambil berbalik. Namun, Sinta sedang berdiri jauh darinya. Aku tidak menyentuhmu, jawab Sinta, wajahnya mulai pucat. Mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di tempat itu. Namun, malam yang seharusnya menjadi waktu istirahat berubah menjadi mimpi buruk. Ratna terbangun tengah malam karena mendengar suara tawa kecil. Dia membuka tenda dan melihat seorang wanita berpakaian lusuh berdiri di antara pepohonan. Matanya kosong, dan senyumnya mengerikan. Fajar, Dito, Sinta, bangun, teriaknya, tapi tak ada yang mendengar. Ketika wanita itu mendekat, Ratna pingsan. Keesokan paginya, mereka menemukan Ratna di luar tenda, dengan wajah pucat dan linglung. Dia hanya bisa menggumamkan kata-kata. Dia melihat kita, jangan kembali. Saat turun gunung, mereka bertemu kembali dengan lelaki tua yang memperingatkan mereka sebelumnya. Setelah mendengar cerita mereka, lelaki itu berkata dengan nada serius, kalian telah memasuki wilayah yang tak boleh disentuh. Wanita itu adalah arwah pendaki yang hilang bertahun-tahun lalu, mencari teman untuk menemaninya dalam keabadian. Sejak saat itu, keempat pendaki itu tak pernah lagi mendaki gunung. Namun, setiap malam, Ratna mengaku masih mendengar suara tawa kecil dan langkah kaki di luar rumahnya. Gunung Sinabung tetap berdiri megah. Tetapi, hutan gelap, kini menjadi tempat yang ditakuti. Para pendaki yang nekat seringkali melaporkan hal serupa. Bayangan seorang wanita dan tawa kecil yang menghantui malam mereka. Bayangan yang kembali. Setelah kejadian itu, kehidupan Ratna berubah drastis. Dia sering terbangun di malam hari dengan keringat dingin, mendengar suara-suara yang tak pernah didengar oleh orang lain. Fajar, Dito, dan Sinta berusaha meyakinkannya bahwa itu hanya trauma pasca kejadian di Gunung Sinabung. Namun, semakin lama, mereka mulai menyadari bahwa sesuatu yang menyeramkan memang sedang terjadi. Pada suatu malam, Fajar yang tinggal di dekat rumah Ratna menerima telepon darinya. Suaranya gemetar dan terdengar putus asa. Fajar, tolong ke rumahku. Dia ada di sini, wanita itu. Fajar segera berlari ke rumah Ratna. Saat dia tiba, pintu depan sudah terbuka lebar, dan lampu di ruang tamu berkedip-kedip. Di tengah ruangan, Ratna duduk membelakangi pintu, gemetar sambil memegang kepalanya. Ratna perlahan menoleh, tetapi wajahnya bukan wajah yang Fajar kenal. Wajahnya tampak seperti seorang wanita lain, pucat dengan mata cekung, dan senyum yang bengkok. Suara yang keluar dari mulutnya terdengar asing dan menyeramkan. Kalian tak seharusnya datang ke tempatku, kata suara itu dengan nada berat. Fajar mundur ketakutan. Namun sebelum dia sempat lari, pintu rumah tertutup dengan sendirinya. Fajar, Dito, dan Sinta memutuskan untuk meminta bantuan dari warga setempat. Mereka kembali ke lelaki tua yang memperingatkan mereka sebelum mendaki. Kalian membawa sesuatu dari gunung itu, bukan? Tanya lelaki tua itu. Mereka saling pandang dengan bingung. Tidak, jawab Sinta, tapi kemudian dia teringat. Tunggu, aku mengambil sebuah batu kecil di dekat perkemahan. Aku pikir itu hanya batu biasa. Wajah lelaki tua itu berubah muram. Batu itu adalah miliknya. Dia tidak akan berhenti sampai mengambilnya kembali. Dan mungkin juga kalian.
Mereka kembali ke Gunung Sinabung dengan batu itu, meskipun ketakutan. Di tengah perjalanan menuju perkemahan, mereka mulai merasakan kehadiran wanita itu lagi. Kabut tebal kembali menyelimuti, dan suara tawa kecil menggema di antara pepohonan. "Sinta, cepat letakkan batu itu!" teriak Fajar. Sinta berlutut dan meletakkan batu di atas tanah. Namun, tawa itu berubah menjadi jeritan yang menusuk telinga. Wanita itu muncul di depan mereka, dengan mata yang memancarkan kebencian mendalam. "Pergilah! Jangan pernah kembali!" Suaranya menggema, sebelum tubuhnya menghilang bersama kabut. Setelah kejadian itu, kehidupan mereka perlahan kembali normal. Namun, Ratna tetap dihantui bayangan wanita tersebut dalam mimpinya. Beberapa tahun kemudian, ada laporan tentang pendaki lain yang mengalami kejadian serupa di Gunung Sinabung. Mereka mengaku melihat bayangan wanita berpakaian lusuh yang menatap mereka dari kejauhan. Misteri, hutan gelap, tetap hidup, dan penduduk setempat tahu satu hal pasti. Ada sesuatu di Gunung Sinabung yang seharusnya tidak diganggu. Apa yang mereka temui hanyalah permukaan dari rahasia kelam gunung tersebut. Meski mereka sudah mengembalikan batu itu, ketenangan tak sepenuhnya kembali ke kehidupan mereka. Ratna sering terbangun di malam hari dengan wajah pucat dan napas tersengal. Ia bermimpi berjalan di tengah kabut tebal di lereng Gunung Sinabung, mendengar suara wanita itu memanggil namanya. Pada suatu malam, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di mejanya, ada batu kecil yang sama seperti yang Sinta kembalikan di gunung. Tak ada yang tahu bagaimana batu itu bisa sampai di sana. "Dia belum selesai," bisik Ratna pada dirinya sendiri. Sinta, yang merasa bersalah karena membawa batu itu dari gunung, memutuskan untuk mencari seorang dukun di desa terdekat. Dukun itu adalah seorang wanita tua bernama Makwanti, yang dikenal memiliki pengetahuan tentang roh gunung. "Gunung itu adalah tempat bersemayamnya arwah-arwah yang tidak tenang," ujar Makwanti dengan suara parau. "Kalian telah menarik perhatian arwah yang kuat. Bukan hanya wanita itu, tetapi sesuatu yang lebih gelap dan lebih tua." Makwanti melakukan ritual untuk memanggil arwah dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam ritual itu, ia berteriak tiba-tiba, matanya terbelalak. "Dia bukan sekadar arwah. Dia adalah penjaga gerbang. Jika kalian tidak memohon maaf, dia akan membawa kalian satu persatu." Dengan perasaan takut, mereka memutuskan untuk kembali ke Gunung Sinabung bersama Makwanti. Namun, kali ini mereka tidak mendaki di malam hari. Mereka pergi di siang hari, membawa persembahan berupa bunga, makanan, dan dupa sesuai petunjuk Makwanti. Saat mereka mencapai lokasi perkemahan yang dahulu, kabut tebal mulai menyelimuti mereka meski hari masih terang. Suara langkah kaki terdengar lagi, diiringi tawa kecil yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Makwanti memulai ritualnya. Ia membakar dupa dan berdoa dengan lantang. Namun, tiba-tiba, angin kencang bertiup, membuat api kecil dari dupa hampir padam. "Aku tidak akan membiarkan kalian pergi dengan mudah." Suara wanita itu menggema di sekitar mereka. Tiba-tiba, bayangan wanita itu muncul, melayang di atas mereka. Kali ini, wajahnya penuh kemarahan. Makwanti tak gentar. Ia terus melantunkan doa dan menyiramkan air suci ke arah bayangan itu. Bayangan itu berteriak kesakitan, sebelum akhirnya menghilang bersama kabut. Setelah ritual itu, Makwanti berkata bahwa mereka telah membuat arwah wanita itu tenang, tetapi mereka harus menghindari gunung itu selamanya. Ratna, Fajar, Dito, dan Sinta kembali ke kehidupan mereka, tetapi mimpi buruk tetap menghantui mereka dari waktu ke waktu. Beberapa bulan kemudian, sebuah berita mengejutkan muncul. Sekelompok pendaki baru ditemukan tewas di lereng Gunung Sinabung. Wajah mereka membiru, dan ekspresi ketakutan terpahat jelas di wajah mereka. Penduduk setempat percaya, arwah wanita itu belum benar-benar pergi. Gunung Sinabung tetap menjadi tempat yang penuh misteri, menyimpan rahasia yang tak pernah bisa dijelaskan sepenuhnya. Dan bagi mereka yang berani mendaki, sebuah pesan selalu terngiang di telinga. Jangan pernah melupakan apa yang tidak bisa dilihat. Setelah berita tentang para pendaki yang ditemukan tewas di lereng Gunung Sinabung, kehidupan Ratna dan teman-temannya semakin kacau. Mereka merasa bayangan misteri gunung itu masih mengintai mereka. Ratna mulai mengalami hal yang aneh. Suatu malam, ia mendapati dirinya berdiri di tengah jalan dekat rumahnya tanpa ingat bagaimana ia bisa sampai di sana. Fajar juga mengaku sering mendengar suara langkah kaki di luar jendelanya setiap malam, meskipun tak ada orang di luar. Dito, yang sebelumnya menganggap semua ini hanya paranoia, tiba-tiba menghilang. Polisi menemukan mobilnya di tepi jalan yang menuju Gunung Sinabung,
tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Kehilangan Dito membuat Fajar, Sinta, dan Ratna yakin bahwa semuanya belum selesai. Mereka memutuskan untuk menemui Mak Wanti lagi. Namun, ketika mereka tiba di rumahnya, mereka menemukan dukun tua itu sudah meninggal dunia. Tubuhnya kaku dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Di dekat tubuhnya, ada sebuah pesan yang tertulis di atas kain tua. Tidak ada yang bisa menghalangi dia. Kalian harus menghadapi ini sendiri. Mereka kembali merasa putus asa. Namun, di kain itu juga terdapat sebuah peta yang menunjukkan lokasi tertentu di lereng Gunung Sinabung, tempat yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Apakah ini jawabannya? Tanya Fajar, meski hatinya dipenuhi ketakutan. Jika kita tidak menyelesaikan ini, kita akan bernasib sama seperti Dito atau Mak Wanti, jawab Ratna dengan suara gemetar. Dengan tekad yang tersisa, mereka memulai perjalanan terakhir ke gunung itu. Saat mencapai lokasi yang ditunjukkan di peta, mereka menemukan sebuah gua yang tersembunyi di balik rimbunan pohon. Udara di sekitar gua terasa dingin, meskipun hari itu cerah. Di dalam gua, mereka menemukan sebuah altar kuno dengan patung wanita yang sama seperti yang mereka lihat dalam bayangan. Di sekeliling altar, ada ukiran-ukiran aneh yang tampaknya menceritakan legenda tentang penjaga gerbang yang melindungi sebuah dunia yang tidak boleh disentuh manusia. Dia bukan hanya arwah. Dia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Gumam Sinta sambil membaca ukiran itu. Ratna, yang merasa seperti dipanggil oleh sesuatu, berjalan mendekati altar dan menyentuhnya. Tiba-tiba, suara jeritan menggema di seluruh gua, dan bayangan wanita itu muncul lagi, kali ini dalam wujud yang jauh lebih mengerikan. Kenapa kalian terus mengganggu tempat ini? Suaranya menggema. Bayangan itu menyerang mereka, membuat Sinta jatuh pingsan. Fajar mencoba melawan dengan menyiramkan air suci yang mereka bawa, tetapi itu hanya memperlambat bayangan tersebut. Ratna menyadari sesuatu. Dia teringat legenda di ukiran itu. Penjaga gerbang hanya akan tenang jika ada jiwa yang rela menyerahkan dirinya untuk menebus kesalahan. Dengan air mata mengalir, Ratna berbisik kepada Fajar. Ini salahku. Aku yang memimpin kita ke gunung ini. Aku yang harus menebusnya. Sebelum Fajar bisa menghentikannya, Ratna melangkah ke altar dan berkata dengan lantang, "Aku menyerahkan diriku. Biarkan teman-temanku pergi." Bayangan itu berhenti dan menatap Ratna. Untuk pertama kalinya, senyum samar terlihat di wajahnya. "Kamu telah memilih dengan bijak," katanya, sebelum menyelimuti tubuh Ratna dengan kabut tebal. Fajar dan Sinta hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan dan kesedihan saat Ratna menghilang bersama bayangan itu. Setelah itu, gua mulai runtuh, memaksa Fajar dan Sinta melarikan diri. Ketika mereka keluar, kabut di sekitar gunung perlahan-lahan hilang, dan suasana menjadi lebih tenang. Namun, mereka tahu bahwa ketenangan ini datang dengan harga yang sangat besar. Hingga kini, Fajar dan Sinta tidak pernah kembali ke Gunung Sinabung. Mereka hidup dengan rasa kehilangan yang mendalam, tetapi mereka juga tahu bahwa Ratna telah menyelamatkan mereka dari kegelapan yang tidak bisa dilawan. Namun, di malam-malam tertentu, ketika bulan penuh, Fajar mengaku masih mendengar suara Ratna di angin malam, memanggil namanya dari kejauhan. Fajar merasa hidupnya tak lagi sama. Malam-malam penuh kesunyian selalu disertai oleh suara samar yang memanggil namanya. Suara itu seperti bisikan lembut, tetapi mengandung kesedihan yang mendalam. Sinta, yang telah pindah ke kota lain untuk menghindari trauma, juga mengalami hal serupa. Ia kerap mendengar suara langkah-langkah kecil di lorong apartemennya dan mendapati bayangan samar Ratna di cermin. "Dia masih bersama kita," ujar Sinta ketika menelepon Fajar suatu malam. "Aku yakin, Ratna tidak benar-benar pergi." Fajar setuju. Ada sesuatu yang belum selesai. Dan kali ini, mereka tahu bahwa mereka tak bisa lagi melarikan diri dari kegelapan Gunung Sinabung. Pada suatu malam yang dingin, Fajar menerima sebuah paket tanpa nama pengirim. Di dalamnya terdapat sebuah buku tua dengan sampul hitam. Buku itu berisi tulisan tangan yang bercerita tentang penjaga gerbang dan ritual kuno yang bisa membuka pintu antara dunia manusia dan dunia arwah. Di halaman terakhir, tertulis pesan singkat. "Jika kau ingin menemukan kebenaran, kau harus kembali. Tapi ingat, setiap pintu yang dibuka memerlukan pengorbanan." Fajar tahu apa artinya. Ratna mungkin terperangkap dalam dunia lain, bersama penjaga gerbang itu. Sinta, yang awalnya menolak, akhirnya setuju untuk kembali bersama Fajar. "Aku tidak bisa membiarkan Ratna sendirian," ujar Sinta. "Kalau ini harus kita selesaikan, mari kita selesaikan bersama."
Mereka mempersiapkan perjalanan terakhir ke Gunung Sinabung, membawa buku tua itu sebagai panduan. Kali ini, mereka juga membawa lebih banyak persediaan dan alat pelindung diri. Saat mereka mencapai gua tersembunyi itu, suasana terasa berbeda. Kabut tebal tidak ada, tetapi udara di sekitarnya terasa berat. Fajar membaca doa dari buku itu, mengulangi mantra yang disebutkan sebagai kunci untuk membuka gerbang kegelapan. Suara gemuruh mulai terdengar dari dalam gua. Bayangan wanita itu muncul lagi, tetapi kali ini, ia terlihat lebih manusiawi. "Kalian kembali?" tanyanya dengan nada getir. "Kami ingin membawa Ratna kembali," jawab Fajar tegas. Wanita itu tertawa kecil. "Ratna telah memilih tempatnya. Tapi jika kalian ingin mencobanya, kalian harus masuk ke dalam gerbang ini." Tiba-tiba, tanah di depan mereka retak, dan sebuah portal berwarna merah menyala terbuka. Tanpa ragu, Fajar dan Sinta melangkah masuk, meskipun mereka tahu tidak ada jaminan untuk kembali. Di sisi lain, mereka menemukan diri mereka di dunia yang dipenuhi kabut hitam dan pohon-pohon mati. Suara bisikan menggema di segala arah, dan sosok-sosok bayangan berjalan tanpa arah. "Ratna!" teriak Sinta, suaranya menggema tanpa balasan. Setelah berjalan cukup lama, mereka melihat Ratna berdiri di tengah lingkaran api. Wajahnya terlihat damai, tetapi matanya kosong. "Ratna, kami datang untuk membawamu pulang," seru Fajar. Ratna menoleh perlahan. "Kalian seharusnya tidak kembali. Aku adalah bagian dari dunia ini sekarang." "Tidak, kami tidak akan meninggalkanmu." Sinta mendekat, tetapi tiba-tiba sosok penjaga gerbang muncul, lebih besar dan lebih mengerikan daripada yang pernah mereka lihat sebelumnya. "Dia milikku," geramnya. Dengan keberanian yang tersisa, Fajar membaca mantra terakhir dari buku itu, memanggil cahaya pelindung yang disebutkan bisa melawan penjaga gerbang. Sosok itu mengerang kesakitan, tetapi kekuatannya masih terlalu besar. Ratna, yang terlihat mulai tersadar, berteriak, "Kalian harus pergi. Aku akan menahannya." "Tidak, kami tidak akan meninggalkanmu lagi," balas Sinta dengan air mata mengalir. Namun, Ratna tersenyum lembut. "Kalian sudah melakukan cukup. Ini saatnya aku membalas kalian. Pergilah sebelum terlambat." Sebelum mereka sempat berkata lebih banyak, Ratna melangkah ke arah penjaga gerbang, membawa lingkaran api bersamanya. Dalam sekejap, cahaya terang menyelimuti dunia itu, mendorong Fajar dan Sinta keluar dari portal. Ketika mereka terbangun, Fajar dan Sinta sudah berada di luar gua, dengan langit Gunung Sinabung terlihat cerah untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Mereka tidak pernah melihat Ratna lagi, tetapi mereka tahu bahwa dia telah berkorban untuk menghentikan kegelapan itu selamanya. Setiap kali mereka memandang Gunung Sinabung dari kejauhan, mereka merasa Ratna masih ada di sana, menjaga mereka dari bayangan gelap yang hampir merenggut hidup mereka. Dan di malam-malam tertentu, ketika angin berhembus lembut, mereka mendengar suara samar yang berkata, "Aku bersama kalian, selalu." Meski merasa telah menyelesaikan semuanya, Fajar dan Sinta tahu ada sesuatu yang tetap tertinggal. Setiap malam, mereka bermimpi tentang Ratna. Dalam mimpi itu, Ratna berdiri di tengah kabut, tersenyum samar, tetapi tak pernah berkata sepatah kata pun. Warga setempat juga mulai melaporkan kejadian aneh di sekitar Gunung Sinabung. Pendaki yang berkemah di kaki gunung mendengar suara tawa kecil dari hutan, disertai bau dupa yang menyengat. Beberapa bahkan mengaku melihat bayangan wanita melayang di antara pepohonan. "Aku pikir semuanya sudah selesai," kata Sinta dengan wajah muram, saat ia dan Fajar bertemu di sebuah kafe kecil untuk membahas apa yang terjadi. "Tidak," balas Fajar. "Aku rasa kita hanya membuka pintu yang lebih besar." Sinta menemukan sesuatu yang aneh di rumahnya. Sebuah buku catatan lama, yang seharusnya hancur bersama di gua, tiba-tiba muncul di meja kerjanya. Di salah satu halaman terakhir, terdapat tulisan yang bukan miliknya. "Kalian belum sepenuhnya bebas. Gerbang masih terbuka." Mereka kembali ke desa tempat Mak Wanti dulu tinggal, berharap menemukan jawaban. Di sana, mereka bertemu dengan seorang lelaki tua bernama Pak Siman, sahabat dekat Mak Wanti yang juga memahami misteri gunung itu. "Mak Wanti pernah mengatakan bahwa ada lebih dari satu gerbang," ujar Pak Siman sambil menatap serius. "Apa yang kalian lakukan hanya menutup satu. Tapi jika yang lain terbuka, kegelapan itu akan kembali." Pak Siman menunjukkan peta kuno yang menggambarkan Gunung Sinabung sebagai pusat dari 5 gerbang arwah. Salah satu dari gerbang itu terletak di puncak gunung, yang belum pernah dijamah manusia. Mereka sadar,
Untuk benar-benar menutup semua gerbang, mereka harus mencapai puncak Gunung Sinabung, tempat di mana arwah-arwah berkumpul paling kuat. Kali ini, Pak Siman ikut bersama mereka, membawa jimat-jimat pelindung dan mantra yang diwarisi dari Mak Wanti. Perjalanan itu lebih sulit daripada yang mereka bayangkan. Kabut semakin tebal, dan mereka merasa seperti diawasi sepanjang waktu. Langkah kaki mereka diiringi suara-suara bisikan yang tak jelas. Saat malam tiba, mereka mendirikan tenda di lereng gunung. Namun, mereka hampir tak bisa tidur karena suara tawa kecil yang semakin dekat. Tetap di dalam lingkaran pelindung, perintah Pak Siman sambil menyalakan dupa. Tiba-tiba, Ratna muncul di luar tenda mereka. Tetapi kali ini, wajahnya tidak seperti sebelumnya. Ia tampak lebih hidup, tetapi matanya memancarkan rasa duka yang dalam. "Kalian tidak seharusnya di sini," katanya. "Gerbang ini bukan hanya milik penjaga. Ada sesuatu yang lebih besar, yang tidak bisa kalian hadapi." Ratna membawa mereka ke sebuah tempat di puncak gunung, sebuah altar besar yang lebih kuno daripada yang mereka temukan sebelumnya. Ukiran-ukiran di altar itu menggambarkan pertarungan antara manusia dan makhluk besar yang menjaga gerbang. "Penjaga gerbang hanyalah pelayan," jelas Ratna. "Tapi yang kalian hadapi sekarang adalah sumber kekuatan mereka." Dari altar itu, sebuah celah besar terbuka, mengeluarkan angin dingin yang menyesakkan. Dari dalam celah itu, muncul sosok besar berbentuk bayangan pekat, dengan mata merah menyala. "Kalian tidak bisa menghentikan kami," geram makhluk itu. Pak Siman segera melantunkan doa dengan suara lantang, menyuruh Fajar dan Sinta untuk menyiramkan air suci ke celah tersebut. Tetapi makhluk itu semakin besar, menyerap energi dari sekitar. Ratna, yang berdiri di tepi altar, menatap Fajar dengan tatapan sedih. "Aku tahu ini akan terjadi. Aku adalah bagian dari mereka sekarang. Tapi aku bisa membantu." Ratna melangkah maju dan memutuskan untuk melawan makhluk itu. Dengan tubuh yang bercahaya, ia menyerang makhluk itu, membuatnya menjerit kesakitan. "Pergilah sekarang!" teriak Ratna sambil menahan makhluk itu di tempatnya. Pak Siman menyuruh Fajar dan Sinta untuk menyelesaikan ritual terakhir. Dengan air suci dan mantra, mereka berhasil menutup celah itu, menyegel gerbang untuk selamanya. Saat semuanya selesai, Ratna menghilang bersama makhluk itu, meninggalkan keheningan yang menyelimuti puncak gunung. Fajar dan Sinta kembali ke desa dengan Pak Siman, membawa cerita yang tak akan pernah bisa diceritakan kepada siapapun. Gunung Sinabung kini tampak tenang, tetapi mereka tahu, arwah Ratna masih ada di sana, menjaga agar gerbang itu tidak pernah terbuka lagi. Namun, di malam-malam tertentu, Fajar masih mendengar suaranya di angin malam. "Aku di sini, selalu melindungi kalian." Subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya dan jangan lupa like dan share video ini ke teman kalian.